Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengatur keuangan yang tidak bikin pusing. Ini yang saya lakukan pada anak saya. Usia anak saya sekarang 7 tahun. Jadi saya mulai menyiapkan dana darurat itu 2 tahun sebelum dia memasuki usia 7 tahun. Saya menyiapkan dana darurat dari dia usia 5 tahun. Seperti ini ya Mams, semuanya yang saya siapkan. Saya tulis di whiteboard ya. Jadi ada 3 langkah yang saya lakukan di usia anak saya. Di usia 4 tahun 12 bulan atau setidaknya 5 tahun lah ya dengan kata lain. Pertama, saya membuka rekening yang tidak bisa untuk belanja, untuk pembayaran, tidak bisa juga untuk bayar e-wallet seperti Link Aja, GoPay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Dan juga 1 bulan hanya bisa ambil 3 atau 4 kali di ATM. Dan selebihnya setelah itu kena cas. Kalau tidak salah, dulu saya waktu membuka rekening saya tanyakan, katanya kalau setelah 4 kali kelimanya itu kena cas sekitar Rp2.500. Tapi saya nggak tahu kalau di 2022 ini casnya naik atau tidak karena saya tidak pernah tanya lagi. Nah, terus selebihnya setelah saya membuat rekening anak, waktu itu saya menggunakan produk dari Bank BCA, namanya Tabunganku. Dapat ATM, dapat juga buku, karena saya lebih suka pakai buku dibandingkan sekarang juga pernah ditawarkan ada produk tabungan yang tidak ada bukunya, tapi saya malah tidak bisa untuk arsip karena saya harus membukukan di pembukuan rumah tangga saya. Nah, yang kedua investasi di reksadana. Investasi di reksadana ini bisa secara online ataupun kita misalnya beli langsung di bank. Bedanya apa sih Kak? Bedanya pertama seperti ini. Kalau kita beli langsung secara online itu bisa pakai aplikasi apa aja. Untuk aplikasinya saya akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3 itu akan saya bahas di video-video selanjutnya untuk dana darurat anak dulu ya. Jadi kalau bedanya, kalau kita beli di online ada beberapa tempat investasi online tentunya yang sudah terdaftar di OJK dan kita bisa unduh di Play Store. Tapi teman-teman harus hati-hati karena tidak semua yang di Play Store itu aman. Jadi kita harus tahu riwayatnya, BA-nya siapa, brand ambassador-nya siapa, gimana kualifikasinya, dalam arti sudah berapa lama sih orang menggunakan investasi itu. Ya. Ada nggak sih customer service yang ready setiap saat bisa kita hubungi? Kantornya di mana? Kayak gitulah. Pokoknya kita lihat dari review-review di Play Store kan biasanya ada nilai bintang dan reviewnya. Terus kita cari tahu juga di Google atau di Chrome atau di YouTube ya, di mana saja, yang penting kita sudah yakin oh ini tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau beli online itu seperti waktu saya beli reksadana untuk anak saya di usia 5 tahun tuh saya pilih satu brand untuk reksadana di situ untuk beli ini ya reksadana. Memang bikin akunnya lumayan agak lama sih karena saya dulu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh ini aplikasi reksadana itu. Saya mulai mengajukan persyaratannya itu dari hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu itu ini yang mams nggak boleh ikuti ya. Saya waktu itu saya lihat, saya cocok, saya langsung terburu-buru untuk saya bikinlah akunnya. Saya bikin akun tuh di hari Sabtu, jadinya kalau hari Sabtu kan mereka off, Sabtu Minggu off, data baru diterima hari Senin, ya Senin baru diterima data. Verifikasi secepatnya itu 4 hari kerja. Berarti kalau data Senin diterima berarti mulai diproses hari Selasa. Berarti paling cepat itu akun saya bisa di approve sama mereka tuh hari Kamis. Nah, berarti akun saya siap dipakai hari Jumat. Kayak gitu. Waktu itu yang terjadi seperti itu. Tapi saya nggak tahu, mungkin sekarang lebih canggih lagi, banyak lagi orangnya, jadi mungkin bisa lebih cepat. Karena kemarin teman saya sharing itu, dia bilang katanya 2-3 hari kerja dia udah jadi akunnya.
Nah, jadi teman saya juga sharing, gimana ya caranya nih ngatur dana darurat buat anak. Soalnya kan kita sekarang nih susah di masa pandemi, apalagi sekarang misalnya suami gaji juga dipotong karena kemarin pandemi. Kebetulan teman saya tuh suaminya pilot, jadi dia kalau waktu masa pandemi gaji suaminya dipotong 50% katanya gitu. Jadi ya memang banyak hal sih ya Mams ya. Jadi kita sebagai seorang wanita nih harus cerdas secara keuangan, bukan cuma cerdas secara intelektual saja. Nah, seperti itu. Kalau beli di bank, biasanya reksadana itu ada nominal tertentunya dan besar. Kalau dulu saya pernah dibeli di Bank BCA itu reksadana itu reksadana yang saya beli itu eh, bukan reksadana ini ya, bukan reksadana yang saya mau, tapi reksadana itu eh, lebih ke arah yang sudah ditentukan oleh banknya, jadi ada minimalnya. Minimal kalau mau reksadana ini harus 12 juta misalnya kayak gitu. Kan reksadana juga di bank banyak, ada RDPU, RDPT kayak gitu ya, dan campuran. Nah, kalau di bank itu pertama membuatnya juga ada biaya dan menjualnya ada biaya. Kalau di online untuk aplikasi yang saya gunakan waktu itu tidak ada biaya pada saat jual maupun beli. Tapi proses menjual reksadana ini perlu Mams ketahui tidaklah cepat seperti menjual saham ya. Kalau saham kan 2 hari kerja. Kalau reksadana ini bisa sampai 1 minggu approve-nya. Jadi kalau kita jual hari Jumat misalnya nih ya, di Jumat kita jual itu data belum diterima oleh manajer investasi ya. Jadi manajer investasinya mungkin terima data kita itu hari Senin, dipelajari dulu, mungkin Selasa baru di approve, kemudian bank kusodiannya belum nih, dari manajer investasi ke bank kusodian. Bank kusodiannya ini baru terima data nih hari Selasa, dia pelajari hari Rabu, kemungkinan Kamis baru di approve. Nah, untuk pencairan sendiri butuh waktu lagi 2-3 hari. Jadi kurang lebih kalau reksadana dijual itu kita butuh waktu menunggu itu paling lama bisa sampai 2 minggu dan paling cepat 6 hari kerja. Ya, itu pun dengan catatan kalau kita jual di sebelum jam 11 siang ya. Kalau sudah di atas jam 11 biasanya jatuhnya ke hari besoknya lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi reksadana yang saya gunakan untuk anak saya di usia 5 tahun itu saya menggunakan reksadana online karena bebas biaya ya, jual dan beli. Jadi itu penting banget. Terus di situ pun saya nggak ribet, dalam arti gini, tidak ada banyak surat-surat yang harus saya tanda tangani, tidak ada biaya materai, itu kan juga lumayan menghemat ya Kak, apalagi materai sekarang 10.000. Biasanya waktu saya bikin reksadana yang paper di bank itu kalau nggak salah nih butuh 2 materai, lumayan dong 20.000 ya untuk saat ini. Nah, kemudian terima endorse ya, itu sih tergantung dari kondisi ya. Jadi tidak semua keluarga itu bisa terima endorse. Tidak semua akun Instagram atau akun YouTube mereka sudah lumayan viewernya atau lumayan subscribernya, lumayan juga followernya. Jadi itu opsional aja ya teman-teman. Kalau misalnya bisa terima endorse ya, puji Tuhan, berarti ada rezeki lain. Tapi kalau tidak bisa, yang poin 3 ini opsional aja sifatnya. Nah, kita bahas dulu yang poin untuk nomor 1. Oke, untuk poin nomor 1 kita next di video selanjutnya ya teman-teman.